Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya, ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan tidak bertujuan untuk meninggalkan kita. Justru Tuhan menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Dan juga Tuhan menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita awal ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
persembahannya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, Yang ku puja hanya Yesus. yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus Kau Allah, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus Kau Allah, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dan melayani-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau naik ke surga, bukan karena Tuhan ingin meninggalkan kami. Justru Tuhan ingin menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami Tuhan. Tempat yang sangat indah Tuhan, yang dimana tidak ada ratap dan tangis lagi Tuhan. Engkau menjanjikan penghibur bagi kami, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, yang selalu menguatkan kami, selalu menjagai kami, dan menghibur kami Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah kami, dan Tuhan menyertai kami para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online pagi hari ini. Mari kita akan lanjutkan pujian kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, Dia memberikan kita hidup, Dia memberikan berkat-berkat yang melimpah yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Mari kita akan bersama-sama bersukacita. Allah itu baik, sebab Tuhan itu baik. Dia tidak pernah berubah kesetiaannya. Allah itu baik. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan Yang menyediakan apa yang ku perlukan. yang ku perlukan, Katakan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan Dia menyediakan semua yang ku yang perlukan. ku perlukan, Menyatakan kebaikan. menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya.
Puji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Namun sebelumnya, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, Roh Kudusnya, menguatkan menguatkan dan menolong selalu. sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Roh-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak dapat terhilang, bahkan tersesat Tuhan Yesus. Kau telah memberikan penghibur bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing setiap kami Tuhan, sehingga firman yang disampaikan pada hari ini bisa tertanam dalam hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, bimbing setiap kami Tuhan, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia damai sejahtera Tuhan, pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita bersama. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kesehatan keluarga pekerjaan Bapak Ibu Saudara selalu disertai oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, barusan kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita bersukacita dan hari ini kita berbahagia karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Kiranya di hari Pentakosta ini kita boleh semakin lagi mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan juga kita dapat dituntun oleh Roh Kudus setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Pentakosta ini saya mengangkat tema yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Nas kita terambil dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nah,
di hari Pentakosta ini saudara sekalian kita akan membahas apa yang dimaksud dengan dipimpin oleh Roh Kudus, atau apa yang dimaksud dengan dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita harus berbahasa roh, ataukah kita harus geblak, ataukah kita harus muntah-muntah, ataukah kita harus teriak-teriak? Apakah itu yang dinamakan dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena di dalam fenomena akhir-akhir ini banyak orang berpikir dipenuhi Roh Kudus adalah dia yang harus berbahasa roh, bro. Dia yang harus teriak-teriak, dia yang harus mungkin geblak. Dan apakah dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus bisa dihembuskan oleh para pendeta? Nah, ini semua akan kita bahas di dalam pertemuan minggu ini atau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam pembacaan kita. Mari langsung kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jikalau Bapak Ibu tidak memiliki Alkitab, bisa dilihat di slide yang sudah saya sediakan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, pembacaan yang sudah kita baca ini saudara sekalian, ini terjadi ketika Tuhan Yesus telah terangkat ke surga Bapak Ibu Saudara, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-murid itu berkumpul di suatu tempat. Mengapa berkumpul di satu tempat? Karena mereka takut pada hari itu. Mereka masih takut mereka akan dianiaya seperti Yesus dianiaya saudara sekalian. Sehingga mereka berkumpul di satu tempat untuk berdoa. Nah, dan ketika mereka berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, berkumpul dalam satu tempat itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh ruangan itu saudara sekalian. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Begitulah gambaran sederhana dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembedahan yang lebih rinci, pembedahan yang lebih dalam arti dari dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus, alangkah baiknya kita akan melihat sejenak apa sih arti hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kan selama ini kan memperingati hari Pentakosta tahun-tahunan. Namun sebenarnya kita tahu nggak sih apa sih arti hari Pentakosta itu? Nah, saya akan bahas sedikit arti hari Pentakosta saudara sekalian, atau pengertian dari hari Pentakosta. Nah, asal mulanya Pentakosta adalah hari raya umat Yahudi yang diselenggarakan 50 hari setelah Paskah. Nah, Paskah bagi orang Yahudi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah hari pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Jadi saudara sekalian, bagi orang Israel, Pentakosta, asal mula Pentakosta bagi orang Israel adalah 50 hari setelah bangsa Israel memperingati hari Paskah. Jadi setidaknya 10 hari raya besar orang Yahudi, dan 3 diantaranya yang paling besar. Yang pertama adalah Roh Hamsah, yaitu berbicara tentang hari raya tahun baru umat Yahudi. Roh Hamsah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah hari Paskah atau Pesah Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu hari memperingati hari keluarnya mereka dari bangsa Israel. Itu nomor 2 hari besar dari orang Yahudi. Dan yang ketiga hari besar orang Yahudi yaitu adalah hari raya Pentakosta Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketiga hari raya umat Yahudi ini sangat penting bagi mereka. Jadi hari raya umat Yahudi ini yaitu hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah mereka merayakan hari Paskah. Nah, Paskah bagi orang Yahudi adalah memperingati hari kebebasan mereka dari orang Mesir menuju tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu dirayakan mereka, hari pembebasan demikian. Nah, Pentakosta bagi mereka berbeda dengan Pentakosta bagi kita. Pentakosta bagi mereka adalah hari
memperingati pengucapan syukur atas hasil panen yang mereka miliki. Jadi mereka mengucap syukur atas hasil panen yang mereka miliki. Contohnya gandum, saudara sekalian. Jadi mereka bersuka cita pada saat hari itu. Nah, ternyata bagi orang Kristen berbeda, pengertiannya berbeda. Hari Pentakosta maupun hari Paskah bagi orang Kristen itu sedikit meningkat dibandingkan dengan orang Yahudi. Jikalau bagi orang Yahudi, hari Paskah adalah hari pembebasan, memperingati hari pembebasan mereka dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, kita beda. Hari Paskah bagi kita adalah kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jikalau hari Pentakosta bagi orang Yahudi adalah memperingati pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen atau ucapan syukur atas hasil panen yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, kita Pentakosta bagi orang Kristen atau bagi iman Kristen adalah hari suci yang memperingati datangnya Roh Kudus 50 hari setelah Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari Pentakosta adalah memperingati datangnya Roh Kudus, saudara sekalian, atau bisa dikatakan pencurahan Roh Kudus, saudara sekalian. Jadi kita peringati itu 50 hari setelah kita memperingati ibadah Paskah, yaitu ibadah kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kan kita sudah mengerti, atau supaya lebih rinci lagi saudara sekalian, supaya kita bisa ingat, jikalau hari kelahiran Yesus Kristus kita memperingatinya sebagai hari Natal, hari kematiannya kita memperingatinya sebagai hari Jumat Agung, hari kebangkitannya kita peringatinya sebagai hari Paskah, hari kenaikannya kita memperingatinya sebagai 40 hari setelah bangkit. Jadi setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus masih berada di dunia selama 40 hari untuk memberitahukan kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah 40 hari baru dia naik ke surga, saudara sekalian. Nah, setelah 40 hari dia naik ke surga, dan 10 hari setelahnya baru dikatakan hari Pentakosta, atau 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus. Hari Pentakosta juga kita sebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Nah, sekarang kan kita sudah mengerti, oh ternyata Pentakosta bagi orang Yahudi berbeda dengan Pentakosta menurut iman Kristen, saudara sekalian. Jikalau hari Pentakosta bagi umat Yahudi adalah mengucap syukur atas hasil panen yang melimpah atau hasil gandum yang melimpah, bagi iman Kristen kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan kita juga bersyukur atas pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, saudara sekalian. Jadi beda, saudara sekalian. Memang dua-duanya ucapan syukur, namun yang bangsa Israel mengucapkan syukur akan hal-hal jasmani yang dimilikinya, hasil gandum, itu tidak salah, itu sangat baik. Namun iman Kristen satu tingkat lebih tinggi, yaitu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus itu di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang kan kita sudah mengerti arti hari Pentakosta. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam, saudara sekalian. Kita akan masuk lebih dalam sebelum kita melihat apa yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya akan menjelaskan sedikit siapakah pribadi Roh Kudus itu. Nah, kita sudah mungkin belajar di dalam ibadah PA siapakah Roh Kudus itu. Saya singkat-singkat saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus itu dia adalah Roh Allah. Bisa kita baca itu di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, dan juga Roh Kudus itu adalah dia adalah pribadi. Kita bisa membacanya itu di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Dan yang ketiga adalah siapakah Roh Kudus itu? Dia adalah penghibur. Jadi Roh Kudus, saudara sekalian, dia adalah Roh Allah itu sendiri. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Roh Kudus itu mengerami. Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air ketika menciptakan alam semesta ini. Jadi Roh Kudus ikut ambil bagian di dalam penciptaan alam semesta, sehingga Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri yang ikut turut menciptakan alam semesta dan segala isinya, saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu dia adalah Roh Allah itu sendiri, saudara sekalian. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 30, Roh Kudus juga dia adalah pribadi.
Di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak, dia memiliki cinta kasih, dia memiliki pemikiran, dia memiliki hikmat. Itu yang dinamakan Roh Kudus, saudara sekalian. Memang Roh Kudus tidak bisa dilihat. Roh Kudus memang bukan sebuah objek yang bisa kita lihat, saudara sekalian. Roh Kudus adalah pribadi yang metafisik, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak kelihatan. Namun unsur-unsur dari pribadi bukan yang dilihat, saudara sekalian. Namun unsur-unsur dikatakan dia seorang pribadi jikalau ia memiliki pemikiran, dia memiliki perasaan, dan dia memiliki kehendak. Dan Roh Kudus memiliki ketiga hal tersebut. Dia memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Roh Kudus itu bisa berduka cita. Roh Kudus itu bisa merasakan juga kegelisahan, tekanan-tekanan yang kita miliki. Jikalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, dia turut merasakan penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di dalam Alkitab juga dikatakan Roh itu berdoa kepada kita, kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh sebab itu, jikalau kita mungkin mengalami tantangan yang begitu sangat sulit, begitu sangat berat, yang mungkin tidak bisa lagi kita ucapkan dengan kata-kata, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu, dialah yang berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat lagi kita ucapkan, saudara sekalian. Jadi Roh Kudus turut menanggung, turut merasakan, turut ada di samping kita, menemani kita, menghiburkan kita dan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tahu segala perasaan, keadaan, kondisi yang kita alami hari-hari ini. Kenapa demikian? Karena dia memiliki pemikiran, perasaan, dan kehendak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, siapakah Roh Kudus selanjutnya? Dia adalah penghibur. Kita bisa baca itu di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di situ, aku akan mengirimkan seorang yang lain, yaitu seorang penghibur. Dikatakan Yesus demikian sebelum ia terangkat ke surga, dia akan mengirimkan seorang penghibur bagi orang yang percaya kepadanya atau bagi murid-murid pada saat hari itu. Penghibur yang dimaksudkan adalah berada di samping kita. Itu di dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, parakletos, seorang penghibur yang ada di samping kita, menemani kita, Bapak Ibu Saudara, atau seorang penolong, atau seorang pendamping, atau seorang yang berada selalu di samping kita. Jadi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri seperti anak yatim piatu. No. Namun dia mengirimkan rohnya itu sendiri. Dia mengirimkan roh Yesus itu sendiri. Dia mengirimkan roh Allah itu sendiri, saudara, untuk menemani kita, untuk melindungi kita, dan untuk menguatkan, menghiburkan kita ketika kita ada di dalam dunia ini, ketika kita masih berada di dalam dunia ini. Roh Kudus itulah yang menemani, menghiburkan, menguatkan, menyemangati kita senantiasa, saudara sekalian. Oh, luar biasa, saudara sekalian. Yesus itu ketika terangkat ke surga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri seperti anak yatim piatu. No. Namun dia mengirim rohnya sendiri. Oleh sebab itulah Yesus disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita selama-lamanya, saudara sekalian. Oh, luar biasa. Itu yang dikatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dia adalah roh Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi dan dia juga adalah penghibur, saudara semuanya. Nah, kita akan masuk di dalam poin-poin selanjutnya, penerimaan Roh Kudus yang salah, saudara sekalian. Nah, ketika kita membaca ayat yang di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka berkumpul di dalam satu tempat, saudara sekalian, ketika mereka berdoa berkumpul dalam satu tempat, tiba-tiba ada lidah-lidah api yang menghinggapi rumah itu, dan mereka semua yang ada di dalam ruangan itu mulai berbahasa asing seperti yang diberikan roh itu kepada mereka masing-masing. Nah, ayat-ayat ini sering disalahartikan, saudara sekalian, sering disalahpahami, sering disalah tafsir oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Mereka memperkosa Alkitab, sak suka edewe, saudara sekalian. Mereka mengatakan bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus geblak, atau mungkin kita harus berbahasa asing, atau mungkin kita harus berbahasa roh, dan selanjutnya, saudara sekalian. Nah, ini merupakan salah kaprah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melihat penerimaan Roh Kudus yang salah terlebih dahulu, saudara sekalian,
Yang pertama adalah peniupan Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, Tuhan tidak pernah memberikan indikasi, ini penting. Tuhan tidak pernah memberikan indikasi bahwa ketika kita menerima Roh Kudus atau bahwa Roh Kudus bisa diterima dengan tiupan-tiupan. Tidak ada itu di dalam Alkitab, saudara sekalian. Ingat loh ya, tidak ada satupun indikasi atau cerita di dalam Alkitab jikalau kita ingin menerima Roh Kudus itu bisa dilakukan dengan cara ditiup oleh pendeta, ditiup oleh hamba-hamba Tuhan, ditiup oleh pelayan-pelayan Tuhan. Itu tidak ada satu cerita pun di dalam Alkitab yang menerangkan hal itu. Oleh sebab itu, peniupan itu merupakan penerimaan Roh Kudus yang salah, saudara sekalian. Jangan percaya ada hamba Tuhan yang bisa meniup, maka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, bagi saya pribadi, saya tidak menerima hal itu. Karena apa, saudara sekalian? Jelas satupun cerita di dalam Alkitab tidak ada yang menjelaskan hal itu. Tidak ada Rasul Paulus yang meniup maka semuanya geblak penuh Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada Rasul Petrus dengan dia meniup maka semuanya rebah, geblak dan berbahasa roh. Tidak ada, saudara sekalian. Rasul-rasul yang begitu luar biasa sekalipun dia tidak pernah melakukan hal itu. Bagaimana mungkin sekarang kita bisa mempercayai tiupan-tiupan hamba Tuhan maka dia geblak dan berbahasa roh, muntah-muntah dan mengalami hal-hal metafisik. Bagi saya, saudara sekalian, peniupan Roh Kudus itu tidak dibenarkan. Tidak ada satu indikasi di dalam Alkitab bahwa dengan meniup maka kita akan penuh atau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Itu harus jelas, saudara sekalian. Penerimaan Roh Kudus yang salah adalah peniupan Roh Kudus, tidak dibenarkan. Jangan percaya akan tiupan-tiupan Roh Kudus yang ditiup bisa langsung terima Roh Kudus. Roh Kudus tidak serendahan itu, saudara sekalian. Nah, penerimaan Roh Kudus yang kedua juga adalah pasti berbahasa roh. Nah, ini seringkali diimani atau dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang karismatik Pentakosta, malah demikian. Kita yang kalangan Pentakosta seringkali menganggap jikalau kita dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus, itu sebenarnya dua kata yang sama, yang sinonim, saudara sekalian. Itu sama, dipenuhi sama dipimpin oleh Roh Kudus sebenarnya memiliki arti yang sama, saudara sekalian. Cuma pengucapannya saja yang berbeda, saudara. Nah, seringkali bagi orang-orang karismatik atau orang Pentakosta seringkali berkata bahwa jikalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bro, kita itu harus berbahasa roh. Itu diharuskan, saudara sekalian. Saya malah pernah mendengar satu cerita di satu sekolah tinggi teologi atau di satu gereja, saudara sekalian. Di satu gereja harus belajar bahasa roh, saudara sekalian. Bayangkan, belajari bahasa roh. Ayo lepaskan, kamu harus berbahasa roh. Malah sampai diikat, Bapak Ibu Saudara. Oh, ini sudah bahasa roh, diikat pakai tali merah. Oh, ini belum berbahasa roh, kamu belum suci, harus berbahasa roh. Bayangkan, saudara sekalian. Jadi penerimaan Roh Kudus yang salah adalah pasti berbahasa roh. Ini salah sekali, saudara sekalian. Tidak semua orang yang percaya harus berbahasa roh. Itu tidak dibenarkan. Jikalau kita menerima Roh Kudus, tidak harus kita berbahasa roh. Ini harus, saudara sekalian. Saya tidak pernah berbahasa roh loh. Jujur saya nggak pernah berbahasa roh. Apakah itu berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri saya? No. Jangan cepat-cepat menghakimi demikian, saudara sekalian. Jadi dahulu orang berkata, jikalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus berbahasa roh. Ayo lepaskan. Ayo katakan ini. Secara bala sampai begitu loh, saudara sekalian. Itu merupakan satu penafsiran atau satu pemberitaan firman Tuhan yang tak bertanggung jawab, saudara sekalian. Jadi, saudara, jikalau saudara sama dengan saya yang tidak bisa berbahasa roh sama sekali, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Bukan itu satu-satunya tanda untuk orang dipenuhi atau dipimpin oleh Tuhan. Bukan itu satu-satunya tanda atau bukti bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus maka kita akan berbahasa roh. Bukan itu satu-satunya tanda, saudara sekalian. Memang orang yang ketika dipenuhi oleh Roh Kudus dia berbahasa roh. Memang ada, tetapi tidak semua orang, saudara sekalian. Nah, orang-orang berkata harus pasti berbahasa roh. Itu merupakan satu pemberitaan firman Tuhan yang tak bertanggung jawab. Karena penerimaan Roh Kudus yang benar tidak harus
berbahasa roh, saudara sekalian. Bahasa roh malah ada yang dipelajari, kita bisa mengetahui hal itu. Bahasa roh adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Nah inilah saudara sekalian, jikalau bahasa roh adalah karunia, maka karunia itu diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi karunia itu adalah pemberian Allah. Jikalau Tuhan memberikan karunia bahasa roh kepada seseorang, dia tidak memberikan, Allah itu tidak memberikan juga karunia bahasa roh kepada orang lain. Itu haknya Tuhan, saudara sekalian. Bayangkan jikalau semua jemaat memiliki karunia bahasa roh, habis kita. Enggak ada lagi pemberitahuan firman Tuhan dong. Semua berbahasa roh, enggak ada lagi yang berkarunia untuk bernubuat. Sehingga karunia bahasa roh itu diberikan kepada seseorang dan kepada yang lain tidak diberikan. Mungkin karunia yang lain yang diberikan. Sehingga karunia bahasa roh tidak harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, saudara sekalian. Itu harus. Jangan diharuskan supaya kita harus berbahasa roh. Itu tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa roh tidak harus dimiliki setiap orang yang percaya, saudara sekalian. Nah, kita akan melihat prinsip karunia bahasa roh supaya kita tidak salah kaprah, saudara sekalian. Ini awal-awalnya dulu supaya kita tahu nanti apa yang dimaksud dengan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara ya. Nah, kita akan melihat apa sih prinsip karunia bahasa roh. Ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Bapak Ibu bisa baca di dalam surat 1 Korintus dan 2 Korintus, saudara sekalian. Nah, prinsip yang pertama adalah yang memiliki karunia bahasa roh harus menyampaikan secara tertib, seorang demi seorang, tidak boleh bersama-sama. Nah, ini ditulis oleh Alkitab, saudara sekalian. Jikalau ada yang berbahasa roh, harus seorang demi seorang, tidak boleh berbarengan semuanya bahasa roh. Lihat aja di gereja-gereja yang fenomena sekarang ini, saudara sekalian, semuanya berbahasa roh. Harusnya seorang demi seorang. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam 1 dan 2 Korintus, saudara sekalian. Harus seorang demi seorang menyampaikannya secara tertib. Seorang demi seorang, tidak boleh bersama-sama atau berbarengan. Itu prinsip karunia bahasa roh yang pertama. Yang kedua adalah di dalam satu kebaktian, paling banyak hanya ada 2 atau 3 orang yang berbicara dengan bahasa roh. Tidak boleh lebih. Nah, ini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus harus maksimal 2 atau 3 orang yang berbahasa roh di dalam satu kebaktian itu. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh 10 orang berbahasa roh, saudara sekalian. Itu tidak dibenarkan, saudara. Nah, prinsip yang ketiga, singkat-singkat saja. Kalau seseorang berbicara dalam bahasa roh, harus ada penerjemahnya supaya semua orang mengerti. Nah, ini yang kadang-kala dilupakan oleh orang-orang karismatik Pentakosta terlebih khusus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau ada orang yang berbahasa roh, biasanya tidak ditafsirkan. Biasanya hanya begitu saja, namun tidak ada penafsirannya. Namun Alkitab berkata, jikalau ada orang yang berbicara dalam bahasa roh, haruslah ada orang yang menerjemahkan bahasa roh itu supaya semua orang bisa mengerti. Penerjemahnya bisa dirinya sendiri atau juga bisa orang lain, saudara sekalian. Maka Rasul Paulus berkata, jikalau kamu memiliki karunia bahasa roh, berdoalah juga kepada Bapa supaya engkau bisa mengartikan bahasa roh itu, supaya sidang jemaat itu dibangun oleh bahasa roh itu, saudara sekalian. Jadi harus ada penerjemahnya, harus ada yang mengartikan bahasa roh itu supaya bisa dimengerti oleh sidang jemaat, saudara sekalian. Nah, yang keempat, prinsip yang terakhir dari prinsip karunia bahasa roh, di kisah Rasul pasal yang kedua malah dijelaskan bahwa bahasa roh adalah bahasa yang bisa dimengerti, bukan bahasa yang tidak bisa mengerti. Nah, ini lebih dalam lagi, saudara sekalian. Atau kita baca saja, saudara, supaya kita tidak salah kaprah. Kisah Rasul pasal yang kedua, saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mulai saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-7 atau terlebih khusus ayat yang ke-6 supaya kita mengetahui konteksnya. Ketika turun bunyi itu, yaitu ketika murid-murid yang percaya kan berkumpul dalam satu tempat kan nih, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi bunyi tiupan angin yang begitu sangat keras memenuhi seluruh rumah itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang bertebaran sehingga
hingga pada mereka masing-masing, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Setelah itu saudara sekalian, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi bahasa roh yang diberikan oleh roh itu kepada murid-murid pada saat hari itu dan orang yang berkumpul itu, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang diberikan oleh roh itu, tiba-tiba orang-orang sekitar itu berkumpul juga di ruangan itu melihat, loh, mereka ini, rasul-rasul ini kok berkata-kata di dalam bahasa mereka. Mereka bingung, loh, mereka ini kok berbahasa di dalam bahasa kami. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua ini berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea, katanya demikian. Jadi murid-murid dan orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat itu, orang-orang sekitar itu berkata waktu di Yerusalem, loh, bukannya mereka ini semua orang Galilea ya? Tapi dikatakan demikian, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita, di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, dan yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi sebenarnya bahasa roh adalah bahasa yang bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau melihat konteks daripada hari Pentakosta itu. Jadi ketika murid-murid rasul-rasul pada saat hari itu dan beberapa orang yang berkumpul dalam satu tempat itu dipenuhi oleh Roh Kudus di ruangan itu dan mereka mulai berbahasa asing. Nah, ketika mereka berbahasa asing, orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat hari itu memang lagi berkumpul, saudara sekalian. Mengapa berkumpul? Karena yang tadi hari raya Pentakosta pada saat hari itu. Jadi seluruh dari negeri itu berkumpul di Yerusalem. Nah, mereka melihat, loh, orang ini kan orang Galilea sih. Mereka berbahasa Mesir, mereka berbahasa Libya, mereka berbahasa Media, mereka berbahasa Asia, mereka berbahasa Roma, dan mereka berbahasa Arab. Jadi saudara sekalian, ada di sana mungkin, ini menurut saya Bapak Ibu Saudara, orang Arab kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yes, itu kemungkinan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mereka berbahasa asing yang dimengerti oleh orang-orang di sekitar itu, yaitu bahasa yang menjelaskan seluruh perbuatan-perbuatan Allah, yang menjelaskan untuk memuliakan nama Allah, saudara sekalian. Nah, mulai saat hari itulah, karena banyak sekali bahasa yang disampaikan pada saat hari itu, maka Injil itu bisa diberitahukan ke orang Roma. Karena ada orang Roma yang datang ke Yerusalem hari itu. Didengarnya pemberitaan Injil tentang kebaikan, anugerah Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, maka mulailah ada gereja di Roma. Nah, dari situlah orang Arab itu pulang ke Arab, maka mereka menceritakan juga perbuatan-perbuatan Allah, dan mulailah di Arab itu ada Roma, dan semuanya di Mesir juga demikian, di Mesopotamia juga demikian. Sehingga bahasa roh sejatinya menurut konteks ini adalah bahasa yang bisa dimengerti. Oleh sebab itulah makanya ketika membaca Alkitab, jangan membaca secara separuh-separuh. Kita harus membaca Alkitab itu secara konteks, ayat demi ayat. Dilihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya, saudara sekalian. Jikalau kita berhenti hanya pada ayat yang keempat, kita bingung. Oh, bahasa roh itu berarti bala-bala, bala-bala, dan seterusnya. Namun ketika kita melihat keseluruhan, ternyata bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti dan yang membangun jemaat, saudara sekalian. Kita kan sekarang sudah cerdas prinsip karunia bahasa roh. Nah, sekarang kita masuk di dalam poin yang selanjutnya, penerimaan Roh Kudus yang benar. Kita tadi sudah melihat penerimaan Roh Kudus yang salah, yaitu ditiup-tiup. Itu penerimaan Roh Kudus yang salah. Yang kedua adalah diharuskan atau dipasti harus berbahasa roh, itu juga salah, saudara sekalian. Penerimaan Roh Kudus tidak mengharuskan kita harus berbahasa roh. Nah, sekarang kita akan melihat penerimaan Roh Kudus yang benar. Setidaknya ada 4 penerimaan Roh Kudus yang benar. Saya hanya akan bacakan saja, saudara sekalian. Penerimaan Roh Kudus yang benar adalah percaya kepada Yesus dalam hati dan mengaku dengan mulut
Nah inilah sebenarnya penerimaan Roh Kudus yang benar, simple saja, sederhana saja, yaitu ketika kita percaya di dalam hati, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hati, namun bukan hanya dalam hati, dan juga mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka di momen yang sama, di waktu yang sama, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, saudara sekalian. Ini harus jelas. Bahkan Alkitab berkata, saudara sekalian, jikalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengaku Yesus adalah Tuhan, saudara sekalian. Ini indah sekali. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menyebut ya Aba, ya Bapa, saudara sekalian. Roh Kudus itulah juga yang memampukan kita untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya Alkitab juga mencatat, tidak mungkin jikalau kita ada di dalam Roh Kudus, jikalau Roh Kudus ada dalam diri kita, tidak mungkin kita menghujat Yesus. Itu omong kosong. Itu bahasa sehari-harinya, kata Rasul Paulus. Enggak mungkin kamu bisa menghujat Yesus padahal Roh Kudus ada di dalam hatimu. Oleh sebab itu bahkan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk percaya dan mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi penerimaan Roh Kudus sebenarnya sangat-sangat sederhana. Percaya kepada Yesus dalam hati dan mengaku dengan mulut. Itu tertulis di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Atau saya akan bacakan bagi kita semua supaya kita langsung paham ayatnya, supaya Bapak Ibu tidak menyangka saya mengada-ngada. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi jelas saudara sekalian, mengaku di dalam hati, percaya dalam hati, dan juga mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Roh Kudus ada dalam diri kita sebagai materai keselamatan itu, maka kita akan diselamatkan, saudara sekalian. Penerimaan Roh Kudus yang benar yang kedua adalah tidak harus mengalami hal-hal metafisik atau bahasa roh, itu jelas. Penerimaan Roh Kudus tidak mengharuskan kita untuk mengalami hal-hal metafisik atau berbahasa roh, itu tidak diharuskan, saudara sekalian. Yang ketiga adalah diikuti dengan pertobatan. Jadi jelas penerimaan Roh Kudus yang benar itu ketika kita memang dikatakan aku wis terima Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus di dalam diriku, itu harus dibarengi dengan pertobatan, saudara. Harus dibarengi dengan pembaharuan diri, harus dibarengi dengan perubahan-perubahan yang semakin lebih baik, saudara sekalian. Omong kosong berkata, aku ini wis ada Roh Kudus, namun mulutnya tidak dijaga. Aku ini wis ada Roh Kudus, namun perbuatannya tidak semakin lebih baik. Aku ini udah ada Roh Kudus loh, namun tidak rajin mendengar firman Tuhan, tidak rajin beribadah. Bagi saya itu omong kosong, karena Alkitab berkata orang-orang yang menerima Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 dan 39 itu diikuti dengan pertobatan, atau itu diikuti dengan lahir baru, saudara sekalian. Adanya pembaharuan, adanya pertobatan, atau adanya satu tindakan sifat yang semakin lebih baik. Jikalau dulu melakukan kesalahan, sekarang jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Jikalau dulu tidak rajin, maka sekarang rajin. Jikalau dahulu suka memfitnah, maka sekarang tidak suka memfitnah lagi. Jikalau dahulu malas, maka sekarang semakin lebih rajin lagi. Jikalau dahulu mengabaikan firman Tuhan, sekarang mencintai firman Tuhan. Nah, begitulah ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus, saudara sekalian, adanya pertobatan di dalam dirinya. Dan yang keempat adalah melakukan pemberitaan Injil. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-32, rasul-rasul itu semua yang dipenuhi oleh Roh itu, yang ada di dalam satu tempat itu, setelah mereka dipenuhi Roh, mereka melakukan pemberitaan Injil yang sangat luar biasa. Mereka memberitahukan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, sehingga semua orang bisa percaya akan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh mereka. Jadi penerimaan Roh Kudus yang benar itu seperti itu, saudara sekalian. Percaya, tidak harus mengalami hal-hal metafisik, diikuti dengan pertobatan, melakukan pemberitaan Injil. Nah, saudara sekalian, sebagai poin-poin yang terakhir, saudara sekalian, kita akan melihat pengertian dipimpin oleh Roh. Sekarang kita masuk
Kita tadi sudah melihat siapakah Roh Kudus itu. Kita tadi sudah melihat juga penerimaan Roh Kudus yang salah. Kita juga tadi sudah melihat penerimaan Roh Kudus yang benar. Nah sekarang kita masuk kepada poin yang intinya, yaitu adalah pengertian dipimpin oleh Roh. Apakah yang dimaksud dipimpin atau dipenuhi oleh Roh? Apakah geblak dan berbahasa roh? No. Pengertian yang pertama dipimpin oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus menguasai atau mengendalikan seluruh segi kehidupan orang percaya tersebut, sehingga apa yang dilakukan seperti apa yang Roh Kudus mau. Jadi saudara sekalian, beginilah pengertian dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika pikiran kita itu disejajarkan dengan pikiran Allah, ketika cinta kita disejajarkan dengan cintanya Allah, kehendak kita tunduk kepada kehendak Allah, itulah yang dinamakan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Saya ulangi, saudara sekalian, ketika pikiran kita tunduk kepada firman Allah, ketika emosi kita tunduk kepada cinta kasih Allah, dan ketika kehendak kita tunduk kepada kehendak Allah, maka itulah yang dinamakan dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Jadi bukan geblak, saudara sekalian, bukan hal yang kelihatan yang geblak seperti itu, namun berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan karakter. Itulah yang dinamakan dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Pikiran kita sejajar dengan pikiran Allah, tunduk kepada firman Allah, tidak boleh membantah firman Allah. Namun pikiran kita ini sejajar dengan maunya Allah, sejajar dengan firman Tuhan, tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Dan juga cinta, emosi kita itu harus berbarengan dengan cinta kasihnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana cinta kita sama dengan cinta Tuhan, emosi kita tunduk kepada cinta kasih Tuhan, dan juga kehendak kita tunduk kepada kehendak yang dari Tuhan. Itulah yang dinamakan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Kata kerja yang dipakai dalam bentuk present continuous tense itu berarti menunjukkan waktu sekarang dan berkelanjutan dengan Roh Kudus. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus berkaitan dengan perjalanan seterusnya, karena itu present continuous, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya perjalanan kita dengan Roh Kudus harus selalu berbarengan. Semakin hari semakin lebih baik. Itu berlangsung terus menerus, tidak putus. Harusnya demikian. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak putus, namun present continuous. Artinya kita itu berhubungan dengan Roh Kudus adalah terus sepanjang waktu, terus menerus, tidak ada batasan waktu. Oleh sebab itulah sebenarnya saudara sekalian loh ya, sebenarnya Roh Kudus itu nggak bisa pergi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada itu Roh Kudus pergi. Di dalam perjanjian lama memang Roh Kudus itu bisa hinggap dan pergi. Namun di dalam perjanjian baru, saudara sekalian, Roh Kudus itu menetap permanen di setiap orang yang percaya kepadanya. Nah ini kan pasti baru Bapak Ibu dengar kan? Itu jelas saudara sekalian, tertulis di dalam Alkitab saudara sekalian. Oh, Roh Kudus itu hinggap atau ada di dalam diri kita sekali untuk selama-lamanya, saudara sekalian. Roh Kudus itu bukan celup loh Bapak Ibu Saudara, naik turun, keluar masuk, enggak. Itu pemikiran yang salah, itu pemikiran yang sesat. Roh Kudus menetap di dalam hati kita selamanya untuk selama-lamanya. Namun ketika Roh Kudus menetap dalam hati kita, jangan kita mendukakan Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, atau bahasa lainnya adalah berjalan bersama dengan Tuhan, saudara sekalian. Atau walk with God. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan pengertian dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Kita akan sudah tahu kan ya. Nah sekarang kita melihat ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tadi sudah melihat pengertian dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa. Menguasai, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Adanya hubungan yang terus menerus dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, kita bisa melihat itu. Ada 7 ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tidak mungkin akan menjabarkan ini secara rinci. No, kita akan kehabisan waktu. Namun Bapak Ibu bisa dilihat di slide yang saya sediakan. Ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus itu taat kepada Allah. Taat yang dimaksudkan adalah seperti yang saya katakan. Pikiran kita, kehendak kita, emosi kita, dan cinta kita itu harus tunduk kepada kebenaran, kepada kesucian, kepada kedaulatan,
kepada cinta kasih Tuhan harus tunduk semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ketika kita taat kepada Allah, kita harus taat dengan total Bapak Ibu Saudara sekalian. Taat dengan total menuruti apa yang dimaui oleh Allah. Apa sih yang dimaui oleh Allah, bro? Yaitu apa yang tertulis di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Segala yang tertulis di dalam Alkitab itulah kehendak Allah saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita untuk taat kepadanya secara total akan perintah-perintahnya, akan janji-janjinya, mempercayai janji-janjinya, dan mempercayai juga kehidupan yang akan datang saudara sekalian. Itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saudara sekalian. Memang ketika kita taat kepada Allah ada pemikiran manusia. Manusia memang tidak dikukung pemikirannya. Tentu ada pemikiran kita. Namun ketika pemikiran, emosi, kehendak kita tunduk kepada pikiran, emosi, kehendak Tuhan, itulah yang dinamakan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kudus. Jadi jelas saudara sekalian, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan 19 itu jelas dikatakan, jikalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan meninggalkan perbuatan-perbuatan kedagingan. Apa itu perbuatan kedagingan? Itu ada dalam Galatia pasal yang ke-5. Dikatakan ada di situ pembunuhan, ada itu keserakahan, ada itu situ perzinahan, ada di situ saksi dusta, ada di situ hawa nafsu, nafsu jahat. Semuanya di situ itu harus ditinggalkan saudara sekalian. Jadi ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus memang hidupnya harus kudus Bapak Ibu Saudara. Sebab dia Roh Kudus. Jikalau memang Roh Kudus maka hidupnya harus kudus. Sederhananya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar bersama-sama ya saudara. Dan juga menjunjung tinggi firman Tuhan. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dikatakan dia pasti mencintai firman Tuhan. Itu pasti. Itu diharuskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memberitakan Injil damai sejahtera. Berani menjalankan kehendak Allah. Menghasilkan buah roh. Jadi jelas saudara. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia harus menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara sekali. Kita sudah melihat buah rohnya Bapak Ibu Saudara. Dan juga ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan fokus di poin yang ke-7 ini. Bertahan di dalam penderitaan saudara sekalian. Ini jelas saudara. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus bertahan di dalam penderitaan. Ini sering diabaikan saudara sekalian. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang pertama, ayat terakhir mungkin bagi kita. 1 Petrus ayat pasal yang ke-4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ini jelas saudara ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bertahan dalam penderitaan. Ayat yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi jelas saudara sekalian, bertahan dalam penderitaan itu merupakan ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mengeluh akan tantangan hidup yang kita alami. Jangan ngambul akan penderitaan masalah hidup yang kita alami. Jangan mencucu akan penderitaan hidup yang kita alami. Memang kita harus memperlengkapi diri atas penderitaan-penderitaan yang kita alami saudara. Sebab Kristus juga menderita penderitaan badani saudara sekalian. Jadi jikalau kita dicaci, jikalau kita dimaki, jikalau kita difitnah, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan penderitaan-penderitaan yang memang harus kita tanggung. Sebab Yesus pun demikian. Artinya penderitaan bertahan dalam penderitaan yang dimaksud adalah ketika kita tidak melakukan dosa namun orang lain berbuat tidak semena-mena juga kepada kita, itu merupakan penderitaan yang harus kita tanggung Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab berkata berbahagia jikalau kamu ada di dalam banyak pencobaan, karena pencobaan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan kepercayaan, ketaatan, dan akhirnya menghasilkan kehidupan yang kekal saudara sekalian, dipimpin oleh Roh Kudus saudara sekalian. Nah, kita bisa melihat bedanya buah roh dan karunia roh Bapak Ibu Saudara. Ada buah roh di situ, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, inilah saudara sekalian, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Buah-buah roh itu juga harus ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebagai slide yang terakhir adalah dampak dipimpin oleh roh. Kita bisa melihat dampak dipimpin oleh roh inilah yang paling harus kita miliki saudara. Yaitu ada 3 dampak ketika kita dipimpin oleh roh. Yang pertama adalah memiliki keberanian untuk memberitahukan kebenaran. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14, itu Petrus itu
ketika Yesus terangkat ke surga, saudara, ini penting. Ketika Yesus terangkat ke surga, banyak para rasul dan para murid itu kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Kembali kepada kegiatannya. Petrus menjadi penjala ikan lagi. Thomas juga terpencar kemana-mana. Banyak dari murid itu ketika Yesus terangkat ke surga, kembali kepada jalannya masing-masing, kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Namun ketika mereka memiliki Roh Kudus 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, mereka memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hatinya. Petrus itu langsung berkhotbah dengan sangat berani, saudara sekalian. Mengatakan, hei kamu ular beludak, Yesus itu yang kamu salibkan itu, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkhotbah di Serambi Salomo dengan ribuan orang pada saat hari itu. Dan langsung bertobat tiap harinya 3.000 orang, saudara sekalian. Atas khotbah dari Rasul Petrus yang memang berani sekali, luar biasa, saudara. Jadi dampak dipimpin oleh Roh, sebenarnya berani memberitahukan kebenaran, saudara. Jangan takut memberitahukan kebenaran walaupun orang lain tidak suka. Namun kita harus tegas di atas kebenaran, saudara sekalian. Kita harus berpijak di kaki kita sendiri, saudara. Kita harus berani memberitahukan kebenaran, sama seperti Rasul Petrus. Nah, memiliki kuasa juga. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, memiliki kuasa. Kuasa untuk bertahan dalam penderitaan. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk bisa mengetahui apa kehendak Allah di dalam diri kita. Bukan kuasa untuk mengadakan metafisik, enggak. Namun kuasa untuk bertahan dalam penderitaan, kuasa untuk bisa mengetahui rencana atau kehendak Allah, dan kuasa untuk bisa kita melakukan dan menjalankan firman Tuhan. Kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah, saudara sekalian. Dan juga memiliki karunia-karunia rohani. Saya sudah menjelaskan ada banyak karunia-karunia rohani. Dampak dipimpin oleh Roh adalah memiliki karunia-karunia rohani. Sebagai penutup, saudara sekalian, sebagai penutup, saya mengutip 2 kutipan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, saudara sekalian. 2 kutipan itu adalah sebagai berikut. Allah menguasai oknum kita. Kehendaknya menguasai kehendak kita. Kebenarannya menguasai pikiran kita. Cinta kasihnya menguasai emosi kita. Maka seluruh keberadaan kita akan dipenuhi olehnya karena kita taat. Itulah yang disebut dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Indah sekali Bapak Ibu Saudara ya. Kehendaknya menguasai kehendak kita, kebenarannya menguasai pikiran kita, cinta kasihnya menguasai emosi kita, maka seluruh keberadaan kita dipenuhi oleh Rohnya sehingga kita taat. Yang kedua, kutipan yang kedua adalah, tak kala Roh memenuhi seseorang, dia tidak akan digoyahkan oleh penderitaan. Yes. Tak kala Roh Kudus memenuhi kita, dia tidak akan digoyahkan oleh penderitaan, siksaan, sengsara, kematian, dan kesulitan duniawi karena apapun. Karena cinta kasih Allah dicurahkan merata di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tak kala Roh Kudus ada dalam kita, tidak akan kita digoyahkan oleh hal-hal apapun, saudara. Tidak akan kita digoyahkan oleh siksaan, sengsara, kematian, dan apapun itu, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, saudara sekalian, dan kiranya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa taat, kita bisa berani, kita bisa mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan juga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita diajar supaya kita dipimpin oleh Roh. Apa sih yang artinya dipimpin oleh Roh? Kita taat akan firman Tuhan, kita juga mencintai firman Tuhan, dan kita hidup kudus, dan kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kita juga dapat menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus memiliki keberanian dan memiliki kuasa serta memiliki karunia-karunia rohani. Nah Bapak Ibu, biarlah semua yang Roh Kudus berikan itu kepada kita semua pergunakan hanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Ingat juga bahwa Roh Kudus menemani kita, menguatkan kita, menghiburkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia turut merasakan semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan perjamuan kita, perjamuan yang sudah kami bagikan bersama-sama. Mohon dipersiapkan, dan setelah pujian ini kita akan melaksanakan perjamuan suci. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Tuhan, penuhi kami, pimpin kami di setiap langkah kami.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan perjamuan suci kita. Jikalau sudah siap, kita akan mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kita atas tubuhnya yang telah dicabik-cabik hanya untuk menebus segala dosa manusia. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa juga kita mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darahnya yang tercurah, darahnya yang tidak berdosa, tercurah bagi manusia yang berdosa. Kita dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada sampai saat ini kami boleh merasakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan kami yakin dan percaya menurut Alkitab, berdasarkan Alkitab, bahwa ketika kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mengaku di dalam hati kami dan juga mengaku melalui mulut kami, maka Roh Kudus menetap di dalam hati kami permanen untuk menemani kami, untuk menguatkan kami, untuk menghiburkan kami, dan untuk menuntun kami ke jalan yang benar. Biarlah Roh Kudus menjadi pembimbing kami, biarlah Roh Kudus menjadi penuntun kami, dan biarlah Roh Kudus yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Sebentar Bapak Ibu, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, kita akan melaksanakan ibadah PA hari Rebo jam 5 sore. Jangan lupa disaksikan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya rindu kita boleh belajar bersama-sama tentang Alkitab. Juga kita ada ibadah kaum muda hari Sabtu, biasanya sudah di-share pagi-pagi. Kita juga boleh mendengarkannya, bukan hanya yang muda, namun juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, boleh dilihat di Facebook GBT Lumajang. Dan juga kita akan ada tetap sekolah minggu jam 12 siang hari Minggu. Kita akan edit terlebih dahulu dan kita segera membagikannya. Dan juga ibadah raya tetap berjalan seperti biasa. Ibadah raya berlangsung jam 8 pagi hari Minggu. Nah, pengumuman yang kedua, saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, yang mungkin sakit atau mungkin yang berulang tahun, tokonya dibuka, atau apapun pelayanan yang membutuhkan pelayanan kami, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi, Kak Olpi. Kami siap selalu untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan saudara semua. Demikian pengumuman, sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, dan jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara sekalian, saksikan selalu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.